Selamat pagi, Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul ibadah yang berkenan. Ada waktunya kita mengambil saat di mana kita balik lagi, kembali ke dasar, mempelajari sesuatu lagi yang dinyatakan oleh Tuhan kita untuk memahami atau memastikan supaya perjalanan yang kita lakukan itu bukanlah sesuatu yang makin lama makin menyimpang. Tetapi biarlah kita terjaga pada track, pada jalurnya, pada jalan yang seharusnya kita lalui. Karena itu di tengah-tengah perjalanan selalu harus kita mengingat kembali apa yang sejak awal, apa yang sejak semula Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kita. Secara khusus pagi hari ini kita akan belajar tentang ibadah yang berkenan kepadanya. Supaya jangan sampai apa yang kita lakukan sudah sejauh ini, sudah seluar biasa ini menurut kita, sudah sebesar ini menurut kita, tetapi pada akhirnya Tuhan tidak berkenan dan Tuhan tidak menikmati semua yang kita kerjakan itu. Karena itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melihat Markus pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, untuk menjadi dasar bagi kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana ibadah yang berkenan itu di hadapan Tuhan. Markus 7 ayat 1 sampai 13 demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang kepada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Ayat 13, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti ini. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Amin. Ibadah adalah sesuatu yang sudah sepantasnya kita kerjakan dan lakukan kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan dan kerjakan itu seharusnya dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita membaca Markus pasal 7 tadi, kita menemukan bahwa Tuhan adalah pribadi yang merindukan sesuatu yang di dalam, lebih daripada apa yang kelihatan di luarnya. Bapak Ibu, kalau kita mengamati sebuah gedung, atau kalau kita kagum dengan bangunan yang indah, bangunan yang tinggi, bangunan yang megah luar biasa, maka biasanya kita hanya berfokus atau berpusat kepada apa yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Arsitekturnya luar biasa ya, tata letaknya bagus sekali, lalu indah,
penyusunannya semuanya, dan kita melupakan sesuatu. Bahwa apa yang kelihatan itu adalah sebuah bangunan yang berdiri di atas dasar, di atas pondasi. Dan pondasi itu memang kelihatan, tetapi menjadi hal yang sangat vital, menjadi hal yang sangat penting, yang menopang bangunan yang megah, yang indah, yang luar biasa itu. Saudara, gambaran itu ingin menunjukkan kepada kita juga ketika kita membaca nats tadi, bahwa hal-hal yang kelihatan tidak boleh berada lebih penting, tidak boleh lebih diprioritaskan ketimbang sesuatu yang ada di dalam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu terlalu mementingkan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Mereka repot, mereka sibuk dengan soal cuci tangan, mereka lebih mementingkan membasuh diri mereka sebelum mereka makan, sesudah mereka bepergian dari luar. Bukan karena alasan kesehatan, bukan karena mereka bersih, bukan karena sudah terjadi pandemi pada waktu itu sehingga tiap-tiap harus cuci tangan, tiap-tiap harus membasuh diri ketika habis bepergian dari luar, tidak. Tetapi yang mereka kerjakan di dalam bagian yang kita baca tadi adalah betapa mereka lebih mementingkan itu semua. Dan ada teguran-teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk apa yang mereka kerjakan itu. Bapak Ibu, ibadah bagaimanapun adalah sikap dan kemudian melahirkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena ingin mengungkapkan rasa takut, penuh hormat kepada Tuhan. Kagum kepada Tuhan, takjub karena apa yang Tuhan kerjakan. Karena Dia pantas, Dia layak ditakuti, dihormati, kagumi. Dan respon itu diawali oleh sikap hati kita yang benar. Baru kemudian melahirkan tindakan kita. Jadi kalau sikap kita adalah sebuah pondasi, adalah sebuah landasan yang betul-betul kita persiapkan di hadapan Tuhan ketika beribadah, maka sikap, landasan, pondasi itu adalah pengaruh yang paling kuat terhadap apa yang akan kita lakukan, tindakan yang akan kita kerjakan. Jangan pernah membaliknya, jangan pernah menukarnya. Yang paling penting adalah tindakannya, yang paling penting adalah apa yang kelihatan, yang paling penting adalah apa yang kemudian bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga ketika kita menomorsatukan itu, yang akan kita dapati kemudian adalah kemunafikan. Oh, ada yang lihat saya, oh ada yang mengamati saya, oh ada yang sedang menilai saya. Karena itu saya harus tampil sebaik mungkin. Karena itu saya harus beribadah serohani mungkin. Karena ada yang melihat, karena ada yang menonton, karena ada yang mengawasi. Sehingga apa yang kemudian kita lakukan itu, tindakan itu, tutur kata kita itu adalah polesan-polesan, adalah upaya untuk menutupi hal yang seharusnya ini lebih penting, seharusnya ini lebih mendasar, yaitu sikap hati kita yang takjub, yang penuh dengan pujian, yang kagum kepada karya Tuhan. Dan itu ada di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sikap kita bereskan terlebih dahulu. Kalau pondasinya kita letakkan kuat terlebih dahulu, saya percaya tindakan-tindakan kita nanti akan menyusul. Kita nggak akan mudah tergoda lagi hanya dengan soal show off, hanya dengan soal penampilan-penampilan. Bahkan kita nggak akan berpikir lagi dengan apa kata orang. Sepanjang apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang saya yakin, saya sudah tahu pasti sepenuhnya. Ini adalah hal yang menyenangkan Dia. Ini adalah hal yang menyenangkan Bapa. Ini adalah sesuatu yang diterima oleh Tuhan. Dia nggak pusing lagi dengan berbagai macam penilaian orang karena itu nggak penting. Yang penting adalah ketika Tuhan menilai itu sebagai sesuatu yang mulia dan berkenan di hadapannya. Karena itu mari kita belajar bersama-sama apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang ibadah yang berkenan, hubungan relasi kita dengan Tuhan yang berkenan kepadanya.
Yang pertama saya melihat bahwa Tuhan Yesus menekankan ibadah, hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Bapa adalah sesuatu yang harus didasari dengan hati yang dekat dengan Tuhan. Hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang melekat kepadanya adalah dasar yang Tuhan Yesus cari. Itu sebabnya dia mengatakan kepada orang-orang Farisi itu, menjawab mereka, katanya, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya kasih tanda merah, hatinya jauh daripadaku. Justru karena bagian inilah yang dinantikan atau dirindukan oleh Tuhan dalam sebuah ibadah, dalam relasi yang kita bangun dengan Dia. Apa gunanya bangsa ini memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya? Apa gunanya sebuah ibadah dikreasikan dengan sedemikian spektakuler? Wow, wah, luar biasa. Tetapi kalau kemudian Tuhan berkata, ini hanya ucapan bibir saja, tapi hatinya tidak menyembah, hatinya tidak melekat kepadaku, hatinya sama sekali tidak tertaut kepadaku. Karena itu inilah yang paling penting, hati yang dekat dengan Tuhan. Hal pertama dan yang sangat penting adalah soal hati. Bapak Ibu, ibadah bukan melulu soal tempat. Ya, kita membutuhkan tempat, kita memerlukan ruang, kita memerlukan bangunan, kita memerlukan gedung gereja di mana kita bisa beribadah, kita bisa berbakti. Tetapi itu bukan yang pertama dan yang utama, karena tanpa itu semua pun orang masih tetap bisa menyembah Tuhan, asalkan hatinya berpaut kepada Tuhan. Kita bisa melihat gereja mula-mula gak punya gedung, gak punya tempat, gak punya ruang. Tetapi mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan yang terbaik hati mereka kepada Tuhan. Tempat yang baik kalau kita bisa siapkan, puji Tuhan. Kita syukuri semuanya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita rawat, kita jaga. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah apakah ketika kita masuk dalam ruangan yang bagus, ruangan yang indah, ruangan yang baik itu, kita sedang menyembah dengan hati kita. Ingatkah saudara kepada apa yang disampaikan Yesus kepada perempuan di Samaria? Yesus berkata bahwa ibadah bukan soal di gunung itu, bukan soal di gunung ini. Orang Samaria karena mereka diblok aksesnya untuk beribadah di bait suci, mereka bikin bait suci sendiri. Di gunung Gerizim namanya. Orang Yahudi, orang Israel di gunung Sion di Yerusalem. Lalu mereka punya tempat masing-masing itu. Tapi dalam Yohanes pasal 4 Yesus berkata, bukan lagi di gunung itu, bukan lagi di gunung ini, bukan lagi di tempat itu, bukan lagi di tempat ini. Tempat bukan persoalan utamanya. Tetapi Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan penyembah-penyembah yang benar itu adalah mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh bicara soal sesuatu yang spiritual, rohaniah, enggak kelihatan sifatnya, enggak kasat mata sifatnya, tapi itu mendasar, tapi itu penting. Hati bicara tentang sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang melekat kepadanya, dan itu penting sekali, itu dasar sekali. Karena itu bukan tempat. Biasanya kalau kita terpaku kepada tempat, yang akan terjadi kemudian adalah seperti yang dikritik oleh Tuhan Yesus, kemunafikan. Di gereja, ngomongnya yang benar. Ini di gereja, jangan bohong. Memangnya kalau enggak di gereja, kita boleh bohong. Memangnya kalau enggak di gereja, kita boleh ngomong yang enggak benar. Enggak bisa dibalik seperti itu, karena kehidupan kita adalah sebuah totalitas. Tapi kalau kita menempatkan tempat sebagai hal yang paling penting dalam ibadah, itulah yang akan terjadi, kemunafikan kita. Pada waktu kita ada di sini, kita akan saling bertegur sapa satu dengan yang lain dengan shalom, puji Tuhan, haleluya, dan bahasa-bahasa rohani, bahasa-bahasa malaikat lainnya. Tetapi di luar sana, karena tempatnya sudah berbeda, dan menurut kita itu adalah tempat yang lebih
bebas, netral. Nggak ada lagi hadirat Tuhan di sana. Kita bisa ngomong seenak kita sendiri. Ini soal hati. Karena itu dimanapun tempatnya, kita bisa tetap memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepadanya. Ini juga bukan soal cara. Caramu yang paling benar. Cara mereka salah. Karena itu kami ikut caramu. Kalau memuji Tuhan itu memang harus berdiri. Harus menghadap ke arah tertentu. Harus melakukan gerakan-gerakan tertentu. Itu cara yang paling benar. Cara bukanlah yang paling penting, yang paling utama. Karena itu kemudian kita tidak perlu ribut soal itu. Kita bisa pakai berbagai macam cara. Bukan juga soal fasilitas. Aduh, nggak ada AC. Saya nggak bisa nyembah Tuhan dengan nyaman. Aduh, cuma ada bangunan setengah permanen, panas. Nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena bicara soal fasilitas. Saya nyanyi memuji Tuhan nggak ngangkat. Keyboardnya nggak semerek dengan apa yang saya mau. Drumnya agak jadul. Nggak ada fasilitas kesehatannya. Nggak jaga jarak dan segala macam hal yang kita bisa cari. Padahal yang paling utama adalah hati kita. Liturgi. Yang paling penting adalah liturgi, urutannya begini. Nomor 1 begini, nomor 2 begini. Itulah ibadah yang perfect, ibadah yang berkenan. Ibadah kok pakai band. Yang betul itu hanya solo piano. Ibadah kok cuma pakai piano, sepi. Yang betul itu pakai band. Nanti kita gelut di situ, saudara. Karena apa? Yang paling kita pentingkan adalah liturgi. Saudara mau pakai band komplit alat musiknya, mau solo piano, mau gitar bolong, mau tepuk tangan doang. Kalau itu adalah sesuatu yang dilandasi, didasari dengan hati yang menyembah Tuhan. Itu yang paling penting. Karena itu kalau hatinya, dasarnya, landasannya sudah beres. Apapun nanti yang akan kita lakukan, apapun nanti fasilitasnya, bagaimanapun tempatnya, liturginya mau gimana, caranya mau gimana. Kalau hatinya adalah hati yang menyembah, ibadah adalah sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu hati yang setiap saat melekat kepada Allah akan mendasari hubungan itu Bapak Ibu dan Saudara. Relasi kita harus kita bangun setiap hari makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dimulai dari kesadaran kita bahwa anugerah Tuhan besar, kemurahannya senantiasa dilakukan dalam kehidupan kita. Pemeliharaannya sempurna bagi setiap kita. Kita bisa ada sampai hari ini sehat, bisa beraktivitas, melakukan segala sesuatu. Kita sadar karena ini kemurahan Tuhan belaka di dalam kehidupan kita. Semata-mata karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kita yang sadar, kita yang tahu persis bahwa ini bukan karena kekuatan dan gagah saya. Saya mau menghormati Dia. Saya mau menghormati Tuhan yang baiknya luar biasa, sangat baik, memelihara saya, sempurna kasih setianya bagi saya, selalu baru setiap hari. Itu bukan hanya yang tertulis di dalam kitab suci, itu bukan hanya apa kata orang, saya mengalami sendiri, saya mengalami setiap waktu. Karena itu saya sadar, Dia pantas, Dia layak menerima hati saya. Dia layak saya sembah, muliakan, agungkan. Bukan dengan segala sesuatu yang bisa saya kerjakan, tapi dengan hati yang makin hari makin mengenal Dia. Siapa Allah yang kita sembah akan sangat menentukan kualitas penyembahan kita. Kalau kita salah fokus dalam penyembahan kita, maka kualitas penyembahan kita sedemikian rupa. Tapi kalau kita sadar Allah yang dahsyat, Allah yang agung, Allah yang ajaib, Allah yang maha segalanya itu, pribadi yang kita sembah, kualitas penyembahan kita akan berubah. Mari kita persembahkan hati kita sebagai tempat di mana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua yang saya pelajari dari apa yang kita baca tadi Bapak Ibu dan Saudara adalah ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah ibadah relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan
yang sesuai dengan ajaran dari Tuhan. Bukan sesuai dengan ajaran dari manusia. Makanya Tuhan Yesus mengkritik mereka, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saking takutnya mereka pada adat istiadat, saking takutnya mereka pada apa yang sudah disusun oleh nenek moyang, maka semuanya itu menggantikan peraturan Tuhan, menggantikan ajaran Tuhan, menggantikan firman Tuhan. Mereka lebih menjunjung tinggi adat istiadat itu di atas kebenaran firman Tuhan. Mereka merendahkan firman Allah secara tidak langsung ketika mereka lebih menghargai perintah-perintah manusia. Padahal kalau disadari perintah-perintah manusia itu kadang lebih berat, nggak masuk akal. Tetapi itulah, karena ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah turun-temurun berasal dari nenek moyang sebelumnya, maka harus dirawat, harus dijaga, harus dilakukan. Kadang-kadang ada imbuhan, kalau enggak kualat, kalau enggak terkutuk, kalau enggak dihukum, sehingga akhirnya mereka ada di dalam ketakutan itu. Orang-orang Yahudi punya banyak perintah-perintah, adat istiadat yang kadang-kadang sulit, berat untuk dilakukan, tetapi mereka mengerjakannya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab ada istilah seperjalanan Sabat jauhnya. Tuhan hanya berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi kemudian dari satu perintah itu ditafsirkan, dikembangkan oleh orang Yahudi sedemikian rupa. Sehingga aturan untuk berjalan pun ada. Jumlah langkah di dalam perjalanan pun sampai diatur. Karena itu pada waktu hari Sabat, hari Sabtu, orang Yahudi tidak boleh berjalan lebih dari 1.000 langkah. Untuk menghormati hari Sabat, untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Alasannya, orang tidak boleh berjalan lebih dari 1.000 langkah. Kebayang tiap hari Sabat pekerjaan tambahan ada, menghitung berapa langkah yang sudah saya lakukan hari ini. Kita mungkin bangun lalu melangkah ke toilet dan kemudian balik lagi, lalu kita melakukan aktivitas, lalu kita mau melakukan sesuatu dan kemudian kita ingat, aduh, lupa ngitung. Tadi waktu ke toilet berapa langkah, waktu ke balik berapa langkah, sekarang udah berapa langkah, tinggal sisa berapa langkah. Jadi nggak sempat ibadah saudara, karena apa? Fokusnya pada ngurusin, nggak boleh 1.000 langkah, nanti kalau lebih dari 1.000 langkah, langsung masuk neraka, kira-kira begitu saudara. Kebayang, ada banyak peraturan-peraturan rigid, peraturan-peraturan yang sebenarnya hanya merupakan adat istiadat dan perintah manusia. Sebelumnya ada peraturan lain yang menyatakan bahwa pada hari Sabat, ibu-ibu tidak boleh menyusui bayinya. Kebayangkan? Bayi-bayi nangis, dibiarin aja, pengen nyusu, tapi karena ada aturan itu, nggak boleh. Lalu direvisi aturannya, kasihan. Boleh menyusui, tapi di atas kepala bayinya nggak boleh ada kain, nggak boleh ada kupluk, nggak boleh ada sesuatu. Repot banget, segala sesuatu diatur. Tapi itulah manusia kadang-kadang lebih mau mengerjakan perintah-perintah manusia itu di dalam hubungan ibadahnya kepada Tuhan. Seolah-olah ketika melakukan segala aturan itu, ya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Dia disukakan dengan segala macam aturan yang sangat luar biasa ini. Oh, banyak sekali, angkanya sampai banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tetapi Tuhan berkata, kamu lebih menjunjung adat istiadat ketimbang kamu menjunjung firman Allah. Kamu lebih berfokus kepada perintah manusia, padahal perintah manusia itu lebih berat daripada apa yang seharusnya diminta oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang menjadi ajaran Tuhan, ajaran firman Tuhan untuk ibadah.
Ada dua hal penting yang kita bisa lihat dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Next. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tuhan di situ, ajaran dari Tuhan, bukan ajaran dari manusia. Ketika kita mau beribadah adalah mempersembahkan tubuh kita dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang paling penting bukan aturan-aturannya, yang paling penting bukan banyaknya, kuantitasnya, sudah berapa kali melakukannya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa hidup kita ini, kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Itulah ibadah yang berkenan, itulah ibadah yang sejati, itulah persembahan kita yang kudus kepada Allah. Soal tindakan yang lain nanti akan menyusul, menyertai, menyesuaikan. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita mempersembahkan hidup kita atau tidak. Percuma kita melakukan ritual-ritual, memberi persembahan-persembahan, melakukan segala macam aturan-aturan yang kita bisa buat itu. Tetapi kalau hidup kita tidak kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, dalam terjemahan yang lain, ibadah sejati di situ disebut dengan ibadah yang masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena kata yang dipakai di situ adalah logikos, logiken, logis. Jadi kitab Roma, Bapak Ibu, itu terbagi ke dalam dua bagian besar. Pasal 1 sampai dengan pasal 11 itu berbicara tentang apa yang Tuhan kerjakan untuk manusia. Kan manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak atau bisa masuk ke dalam kerajaannya karena itu tadi. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada kasih karunia yang Tuhan kerjakan. Karena kasih karunia itu kita ditebus. Karena kasih karunia kita dibenarkan. Karena kasih karunia kita dibebaskan dari kutuk dosa. Karena kasih karunia kita dibebaskan dari maut. Karena kasih karunia kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Karena kasih karunia pasal 8 kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa memanggil Bapa kepadanya. Abba, ya Bapa. Jadi pasal 1 sampai pasal 11 apa yang Tuhan lakukan untuk orang berdosa. Apa yang dia sudah kerjakan untuk orang berdosa. Pasal 12 sampai pasal 16 adalah apa yang manusia lakukan untuk Allah. Makanya diawali dengan kata karena itu. Karena apa yang sudah dikerjakan Allah. Karena karya penebusannya. Karena pembenaran yang dikerjakannya bagi kita. Sekarang kita, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang masuk akal, itu yang sepantasnya, itu yang memang sudah seharusnya, itu ibadahmu yang sejati. Karena apa yang Allah sudah kerjakan itu. Kalau ada orang Kristen yang merasa bahwa Tuhan sudah bekerja banyak dan sekarang saya bebas untuk berbuat dosa, dia nggak tahu prinsip ini. Dia nggak ngerti berapa harga yang harus dibayar. Dia nggak menghormati, dia nggak menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karena itu firman Tuhan berkata, sekali-kali tidak. Justru karena kita tahu nilai penebusan, nilai dari apa yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan kita itu adalah hal yang sangat besar. Enggak ada hal lain yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Kecuali hidup kita, kecuali tubuh kita, kecuali semua yang ada di dalam diri kita. Persembahan tubuh adalah persembahan yang sejati, ibadah yang sejati. Kami punya tetangga di kampung, ada seorang waktu itu anak yang masih SD, kelas 2 atau kelas 3, namanya Jawa banget Bapak Ibu, Panut. Dia hampir putus sekolah karena ketiadaan biaya dari keluarganya. Bapaknya buruh tani,
Kita tahu kalau buruh tani itu hanya menunggu waktu panen kan. Waktu panen ikut bantuin panen, lalu kemudian dia dapat jatah, dia dapat bagian begitu yang nanti dia bisa jual dari hasil panen itu. Sedikit nggak bisa menghidupi dan melanjutkan menjadi biaya melanjutkan sekolah bagi Panut. Ibunya mengalami gangguan penglihatan, tapi dia masih bisa membuat cobek, membuat tungku dari tanah liat untuk dijual. Tapi itu pun nggak cukup. Panut tetap terancam putus sekolah. Nah, ada tetangga yang lain yang kemudian mengadopsi Panut menjadi kayak semacam anak angkat mereka. Jadi mereka jadi orang tua asuhnya. Dibiayai, disekolahkan, sampai kemudian SD selesai, masuk SMP. Dan suatu ketika orang tua dari Panut ini kemudian datang, membawa Panut kepada keluarga ini. Pak, Bu, kami berterima kasih sekali karena kami nggak punya uang. Kalau bukan karena Bapak dan Ibu, Panut pasti udah putus sekolah. Nggak tahu dia bakal jadi apa. Tapi dia bisa selesai SD, dia sekarang sedang sekolah di SMP. Karena itu kami serahkan Panut ke keluarga ini. Bapak Ibu mau jadiin apa? Silahkan. Bapak Ibu mau pekerjakan dia? Silahkan. Bapak Ibu mau tempatkan dia di mana, silahkan. Pokoknya kami memasrahkan Panut. Saya rasa ini adalah sebuah respon yang tepat dari orang tua yang tahu bahwa saya nggak mampu, saya nggak bisa. Ada orang lain yang kemudian bisa menyekolahkan. Karena itu ya udah, kasih aja, berikan aja. Tentu saja bukan dalam pengertian kemudian dia tidak punya anak lagi, masih tetap bisa pulang pergi ke rumah. Tetapi hak kepemilikannya sudah dipasrahkan secara total kepada keluarga ini. Dan Panut akhirnya ikut keluarga itu, menjadi asisten rumah tangga di keluarga itu, disuruh-suruh apapun, tapi tetap disekolahkan, sampai kemudian dia bisa lulus SMA dan kemudian mencari pekerjaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita juga demikian. Ajaran dari firman Tuhan adalah mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang dirindukan Tuhan. Lebih dari aktivitas apapun dalam ibadah yang kita bisa lakukan. Kalau bukan karena hidup kita yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan adalah sesuatu yang nanti akan dikuasai tadi oleh kemunafikan. Sesuatu yang jangan-jangan Tuhan bilang di akhir, percuma kamu melakukan itu. Yang ketiga, apa yang Yesus ajarkan tentang ibadah yang berkenan. Yang pertama adalah soal hati yang melekat. Yang kedua adalah hal yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Yang ketiga, ibadah yang berkenan adalah ibadah yang disertai tindakan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Orang-orang Yahudi itu merasa bahwa karena mereka sudah memberi persembahan kepada Allah, karena mereka sudah merelakan uangnya, maka mereka tidak wajib lagi, tidak harus lagi memelihara ayahnya atau ibunya. Mereka tidak harus lagi menghidupi bapaknya atau ibunya. Dan dengan bebas mereka seakan-akan bisa berkata, nggak ada duit lagi karena duitnya sudah dipersembahkan kepada Allah. Karena uangnya sudah dipersembahkan sebagai korban. Sehingga saya tidak bertanggung jawab lagi untuk hidup papa dan mama. Saudara, Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan ditinggalkan. Apa yang kita lakukan di dalam ibadah tidak membuat tanggung jawab kita kepada sesama kita, kepada orang lain, kemudian sudah terbayar lunas. Kan udah persembahan, ngapain lagi saya mesti mengerjakan ini?
Kan udah persembahan, ngapain lagi saya harus mengunjungi orang itu? Itu bukan kewenangan saya, itu bukan bagian saya. Itu udah dibayarkan pada waktu saya memberi persembahan ke gereja. Padahal persembahannya juga cuma noceng sih. Tapi menuntut banyak, wah semuanya sudah terbayar lunas, semuanya sudah beres. Saudara, apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak menjadi pengganti dari tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan. Tetap ada tindakan yang harus sesuai dengan perintah Tuhan. Karena itu semakin dalam seseorang memiliki kehidupan beribadah kepada Allah, dia justru akan makin sadar bahwa saya punya tanggung jawab kepada orang lain, kepada orang tua saya, kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya jadi punya hati untuk mereka karena saya diperbaharui dari waktu ke waktu oleh Tuhan. Saya jadi mengerti bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi atas keluarga saya adalah kesempatan bagi saya juga untuk bertanggung jawab atas mereka. Sadar akan prioritas kita, pertama-tama kepada Allah, tetapi juga tidak boleh dilupakan sesama kita. Kalau ibadah kita benar, kita akan terhindar dari budaya membangun alasan. Alasannya banyak, padahal kelihatannya sok rohani, kelihatannya bahasanya luar biasa. Bahasanya tinggi sekali. Sampai orang Jawa bilang, jangan terlalu tinggi kalau ngomong. Nanti ketabrak pesawat. Saudara, budaya membangun alasan, kita bisa minimalisir, akan kita abaikan kemudian, kita tinggalkan kalau kehidupan ibadah kita benar di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan adalah ibadah yang mampu mengekang lidah, disertai dengan tindakan pengekangan lidah. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Percuma kita melakukan segala sesuatu yang kita klaim sebagai ibadah yang luar biasa, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kita tidak menjadi true worshiper, sebaliknya kita menjadi true gossiper. Dapat bahan sedikit dari orang lain kita kembangkan sedemikian rupa untuk kemudian kita sebarkan lagi. Melalui media sosial kita, melalui bisik-bisik kita, melalui gosip yang terus-menerus kita lakukan. Atau mungkin kita adalah orang yang mengaku beribadah kepada Tuhan, tapi nggak tahan, nggak ngomong jorok, nggak tahan, nggak ngomong kotor. Perbendaharaan kita adalah kebun binatang yang keluar terus-menerus. Apalagi kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang semacam itu. Kalau bahasa Inggris itu kan biasanya ada bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga gitu ya Bapak Ibu ya. Ada go, when, gone. Kalau di masyarakat sekitar kita itu umpatan-umpatan juga kadang-kadang ada bentuk-bentuk lainnya. Satu kali kami makan di sebuah restoran di Pascal Hyper Square dan kemudian penuh, lalu ada satu meja kosong di situ, kami segera ke situ, saya, Venti, 2 anak sama mama mertua. Lalu di sampingnya ada 4 remaja putri yang lagi ngobrol, cekakak cekikik, dan kemudian yaitu perbendaharaan kata-katanya itu dalam berbagai umpatan dalam berbagai bentuk. Ada yang belakangnya itu nying, ada yang jerit, gitulah pokoknya sudah tahulah. Dan itu di tengah, di awal, di tengah, di akhir kalimat selalu ada itu. Lalu kita saling berpandang, kita salah tempat nih kayaknya. Karena 2 anak kami mendengar itu dan kemudian mereka juga mengenyitkan dahinya. Lalu kita segera cari mana tempat yang lebih manusiawi ini. Dan apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang mulut yang sangat luar biasa, mempengaruhi, buruk. Dia cerita, aku baru ketemu sama mantan. Lalu kami melakukan itu dan ya dites lah biasa, stripnya 2 positif. Terus
Ya udahlah, gugurin aja kayak biasanya. Enteng, ringan, percakapan yang semacam itu. Saya sama Fenty langsung, bukan tempat terbaik untuk makan hari ini. Lalu di sudut ada orang yang sudah keluar, kita buru-buru pindah ke situ, saudara. Kehidupan kita memang berada di lingkungan yang semacam itu. Tapi orang yang punya hidup ibadah yang sejati, benar-benar, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia bisa menjaga mulutnya. Karena ketika kita tidak bisa menjaga mulut, mengekang lidah, kita menipu diri sendiri. Sia-sialah ibadahnya. Dengan mulut yang sama, di sini kita memuji Tuhan. Dengan mulut yang itu juga di rumah, kita pakai untuk mengumpat keluarga kita. Saudara, jaga mulut, kekang lidah, karena itulah ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Yang terakhir, ibadah yang disertai dengan tindakan mengingat kesusahan mereka yang membutuhkan. Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yatim piatu dan janda-janda yang berkesusahan adalah perwakilan dari mereka yang membutuhkan pertolongan orang lain, dan orang lain itu adalah kita. Dan disebutkan di dalam firman Tuhan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat adalah mengunjungi mereka yang bersusah hati itu, yang sedang mengalami kebutuhan keperluan itu, mencukupkan mereka, yatim piatu, janda-janda itu, dengan apa yang kita bisa kerjakan. Tuhan tidak pernah mengubah standar yang Dia nyatakan. Tuhan Yesus pernah berkata, apa yang kamu lakukan untuk hambaku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Orang-orang biasa, orang-orang kecil, orang-orang terpinggirkan itulah perwakilan Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah kita. Dan sikap kita kepada mereka sangat menunjukkan kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Karena ibadah kita enggak murni, ibadah kita pasti bercacat ketika kita hanya melakukan sesuatu yang menurut kita benar, tapi kita lupakan yatim piatu dan janda-janda yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang harus kita kunjungi, ada orang-orang yang sebatang kara yang memerlukan pertolongan kita. Ada orang-orang yang mungkin sudah lemah, tak berdaya, enggak bisa ngapa-ngapain. Mereka lah yang ketika kita datangi dan kemudian suatu kali kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan berkata, kamu sudah memberi aku minum, kamu sudah memberi aku makan. Kapan itu Tuhan? Ketika kamu melakukan hal-hal yang paling sederhana sekalipun untuk hambaku yang hina ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat kesusahan-kesusahan orang lain. Dan kualitas ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengannya, akan sangat berbanding lurus dengan tindakan kita kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Kita nggak bisa klaim, saya ini orang yang paling dekat dengan Tuhan. Saya ini adalah orang yang sangat betah di dalam hadirat Tuhan. Tetapi sikap kita kepada yatim piatu, sikap kita kepada janda-janda yang membutuhkan itu berbeda dengan klaim kita. Saudara, mereka adalah orang-orang yang disiapkan oleh Tuhan, dihadirkan oleh Tuhan dalam hidup kita untuk membuktikan apakah ibadah kita adalah ibadah yang murni atau tidak di hadapan Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Di akhir sharing saya pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian bahwa dulu di Bandung ada mendiang jemaat sudah meninggal. Seorang bapak yang sebatang kara. Dia duduk di kursi nomor 2 dan selalu di belakang dari pembicara, pengkhotbah atau pendeta yang hadir. Dan beberapa kali ketika saya duduk di depannya, saya selalu menemukan pengalaman ini. Pengalaman terganggu di dalam ibadah. Saya jujur mengakui bahwa waktu kita nyanyi dan kemudian bapak itu nyanyi, waduh, suasana jadi kacau Bapak Ibu. Karena apa?
Musiknya di G, dia main di F, dia nyanyi di F. Lalu enggak ngikutin ritme sama sekali. Kadang lebih cepat, kadang lebih lambat baru itu. Kadang-kadang pengen ngomong ke bapak itu, Pak, bapak nyanyinya luar biasa, tapi lebih baik kalau jangan menyanyi Pak. Tapi enggak sampai hati gitu ya. Dan akhirnya saya hanya bisa komplain kepada Tuhan dalam hati. Satu kali ketika ada di dalam ibadah itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya terganggu, saya nggak bisa memuji Tuhan, saya nggak bisa menyembah Engkau, saya nggak bisa menikmati ibadah ini. Bapak yang di belakang fals, nyanyinya nggak benar, Tuhan gimana ini? Tapi ada semacam pukulan yang sangat keras di dalam hati saya. Kayak sebuah ledakan, boom. Pertanyaan yang ada di dalam hati saya secara pribadi. Memangnya apa yang kamu nyanyikan adalah sesuatu yang pasti berkenan di hadapanku? Memangnya ketika kamu bisa nyanyi dengan notasi yang benar, dengan ritme yang pas, dengan alunan musik yang sesuai, apakah itu selalu berkenan di hadapanku? Pertanyaan berikutnya, apakah yang dilakukan oleh Bapak itu? Nyanyi fals, gak sesuai nada, hancur. Apakah itu sesuatu yang pasti merupakan kebisingan di telingaku? Wah, sesuatu yang sangat menyentuh saya, menjamah saya, dan kemudian membuat saya hari itu bertobat, saudara, karena ibadah ternyata yang saya lakukan adalah untuk kesenangan saya. Saya nggak mau terganggu. Saya nggak mau ada sesuatu yang membuat hubungan saya dengan Tuhan. Sebenarnya bukan hubungan saya dengan Tuhan. Saya hanya ingin kepuasan saya pribadi saat itu. Melalui Bapak sederhana itu, Tuhan menegur saya bahwa hatilah yang paling penting. Sejak itu, ketika saya ada di depannya, saya sudah nggak peduli lagi dengan suara apapun yang dia keluarkan di dalam pujian dan penyembahan versi dia. Saya melihat dari sudut yang lain. Mungkin gak enak di telinga saya, gak enak di telinga orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau dia memuji dan menyembah Tuhan dengan hatinya, apa persoalannya, apa masalahnya? Karena itu mari kita perbaiki hati kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menemukan hati yang menyembah, hati yang melekat. Dan bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar kebiasaan, adat istiadat. Dan apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang menyentuh, menjamah orang lain. Dan biarlah Tuhan menemukan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini. Jadikan setiap kami bejana untuk hormat-Mu ya Tuhan.